Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas informasi dari Bekan Official di Instagramnya yang ngeposting terkait masa percobaan CPNS. Jadi informasi ini penting buat kalian yang akan berstatus sebagai CPNS di tahun ini. Jadi biar ngerti ya. Jadi masa percobaan ini berhubungan dengan diklat atau perajab atau yang dikenal dengan Latsar CPNS, yang mana itu merupakan syarat penting untuk menjadi seorang PNS secara 100%. Jadi kalian nih yang masih CPNS nanti atau yang akan menjadi CPNS tentunya masih terbilang 80% pegawai, jadi masih calon. Nanti untuk menjadi PNS ada syaratnya, yaitu harus melewati masa percobaan. Oke, langsung aja kita baca dulu sebelum tadi saya jelaskan. Kita perbesar biar lebih kelihatan ya. Oke, Sobat BKN, lulus pendidikan dan pelatihan atau diklat selama 1 tahun serta sehat jasmani dan rohani adalah syarat utama CPNS diangkat menjadi PNS. Jadi buat kalian nanti yang udah dapat SK CPNS dan udah mulai kerja, kalian nanti akan ada proses lagi. Jadi nggak langsung diangkat secara begitu aja untuk menjadi PNS. Ada proses yang harus dilewati, yaitu proses pendidikan dan pelatihan atau yang kita kenal dengan Latsar. Kemudian ada pemberkasan lagi, yang salah satunya adalah kalian harus menyertakan pemberkasan untuk hasil cek kesehatan secara jasmani dan juga rohani. Itu syaratnya untuk CPNS agar bisa diangkat menjadi PNS. Namun ada kalanya diklat dalam masa orientasi CPNS tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang disyaratkan oleh instansi karena satu dan lain hal. Jadi untuk masa percobaan itu standarnya 1 tahun ya. Tapi di sini ada yang lebih dari 1 tahun. Kondisi ini tentunya membawa dampak tertundanya pengangkatan CPNS menjadi PNS hingga lebih dari 1 tahun. Ini terjadi dan terjadi di daerah saya juga. Jadi ada teman-teman saya yang dia dari 2018 dan juga 2019 itu masih belum menjadi PNS ya, karena ada hal-hal lain yang akhirnya membuat mereka tertunda. Dan ya saya lebih cepat daripada mereka ya. Nanti saya jelaskan gimana caranya biar bisa lebih cepat lah. Oke, kita lanjut ya. Lantas bagaimana prosedur pengangkatan CPNS yang hingga lebih dari 1 tahun belum diangkat menjadi PNS? Yuk baca dan cermati grafis dari Mimin. Oke, langsung kita cermati grafisnya ya. Informasi grafis di poster ini. Jadi masa percobaan CPNS ini, CPNS wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama 1 tahun. Ini sifatnya wajib ya. Sifatnya wajib, gak boleh lebih. Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan diklat. Jadi nanti ada proses latsar istilahnya. Dilakukan secara terintegrasi, hanya dapat diikuti 1 kali. Jadi kalau 1 kali udah gagal, ya udah wassalam. Syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS: lulus pendidikan dan pelatihan. Jadi ini lulus latsar sampai kalian dapat yang namanya STTPL, surat tanda tamat pelatihan. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Jadi cek kesehatan lagi nanti. Untuk lengkapnya kalian bisa cek aja di channel saya, sudah saya bahas semuanya terkait ini ya. Kita lanjut. Nah, ada pengecualian. Karena tadi tertulis wajib 1 tahun ya. Terus yang lebih dari 1 tahun gimana? Nah, yang lebih dari 1 tahun ini ada pengecualian. Jika diklat bagi CPNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan. Artinya yang gini, jadi kalau teman-teman nanti terlambat lebih dari 1 tahun ya, nanti kalian masih dapat dimaafkan kalau keterlambatan itu tidak disebabkan oleh personal kalian. Jadi keterlambatan itu disebabkan oleh pihak instansi atau sistem dari BKN atau yang lainnya. Kita baca lanjut ya. Alasan keterlambatan diklat yang dibenarkan meliputi ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional. Jadi ini ada contoh diklat bagi CPNS formasi 2018 dan 2019 dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2022. Ini 2018 dan 2019 masih banyak yang belum terpanggil, akhirnya ya ditargetkan 2022 udah selesai semuanya. Jadi instansi berkoordinasi dengan BKN terkait dengan penetapan NTMT pengangkatan menjadi PNS. Jadi permasalahan yang terjadi adalah dari angkatan ini tertundanya karena yang pertama adalah ketersediaan anggaran. Biasanya ini di daerah yang APBD-nya rendah. Kemudian terkait sarana dan prasarana pelatihan. Jadi biasanya di daerah yang nggak punya tempat pelatihan. Jadi biasanya nebeng di daerah lain. Seperti daerah saya ini nebeng di daerah Surabaya, di daerah Sidoarjo, Malang, Jogja, dan lain-lain.
dan juga sumber daya manusia atau mungkin perihal lain seperti halnya kondisi pandemi. Jadi ada yang tertunda gara-gara kondisi pandemi. Jadi di daerah mereka PPKM-nya ketat. Jadi nggak bisa melaksanakan pelatihan ya karena prosedur di daerahnya sangat ketat sekali dan secara status COVID-nya masih tinggi. Jadi akhirnya mereka nggak bisa melaksanakan yang namanya latsar. Akhirnya tertunda. Jadi perihal penundaan yang disebabkan oleh faktor eksternal yang itu bersumber dari instansi, sistem atau mungkin suasana pemerintahan, situasi negara itu masih dimaklumi ya. Tapi kalau secara personal, misalnya kalian nih tiba-tiba kalian udah waktunya latsar tapi nggak berangkat, nah itu udah molor yang diakibatkan oleh personal dan itu dianggap ya lalai dan kalau udah lebih dari 1 tahun belum latsar ya akhirnya bisa digugurkan statusnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang pengangkatan PNS yang lebih dari 1 tahun nih, jadi kalian nanti yang molor, maka pihak BKD ketika mengusulkan kalian untuk berangkat latsar itu ada syaratnya. Dalam hal instansi mengajukan penetapan TMT pengangkatan menjadi PNS lebih dari 1 tahun, maka perlu melengkapi berkas. Berkasnya adalah usulan dengan menyebutkan alasan keterlambatan. Kemudian surat keputusan CPNS, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat tanda tamat atau STTP tadi ya, surat keterangan sehat, kemudian sasaran kinerja pegawai. Jadi tambahannya adalah ini usulan menyebutkan alasan keterlambatan. Nah, progres penetapan TMT PNS lebih dari 1 tahun ini yang sasarannya ya. Dari instansi pusat ada 330, dari instansi daerah adalah 1109. Ini yang angkatan telat-telat nih. Jadi kalian jangan sampai telat. Nah, kalau pengen nggak telat, mumpung kalian masih nunggu proses NIP turun kan ya. Jadi biar di rumah nggak gabut karena mungkin kalian udah resign lebih dulu akhirnya nggak ada kegiatan. Mungkin bisa deh start awal untuk curi-curi pemahaman terkait latsar. Kalian bisa cek di channel saya di Bangkowi ini, langsung aja menuju di playlistnya. Kemudian kalian pilih yang playlist latsar CPNS. Di sini udah lengkap insya Allah ya, udah saya bikin lengkap dan banyak teman-teman yang belajar dari sini dan banyak juga yang menjadi peserta terbaik ya, karena kebetulan saya juga menjadi peserta terbaik alhamdulillah. Dan akhirnya saya telurkan ke yang lain, saya bagikan ke yang lain dan banyak juga yang nyantol menjadi peserta terbaik juga. Tapi itu bukan tujuan utama ya, tujuannya adalah sepenting lulus. Yang penting lulus. Ini udah lengkap, kalau nonton tonton mulai dari awal ya, biar nanti runtut dan paham. Di sini sudah saya jelaskan gimana caranya biar bisa terpanggil dengan cepat, karena saya termasuk cepat. Saya CPNS mulai kerja langsung di bulan kedua ada informasi, saya langsung ikutan pretestnya atau istilahnya tes evaluasi akademik di MOC-nya, langsung bulan ketiga saya panggilan. Setelah itu saya proses selama 3 bulan selesai. Jadi ya cepat termasuk proses saya ini. Jadi silakan disimak aja di sini biar lebih paham. Oke, itu informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini ya, terkait masa percobaan kalian teman-teman yang akan diangkat sebagai CPNS. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kesempatan untuk ikut kegiatan latsarnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada kegiatan atau informasi langsung aja ikuti, gak usah nunggu yang lain, gak usah takut, gak usah gimana-gimana, karena sudah ada channel saya yang akan membimbing kalian terkait pelaksanaan latsar. Tinggal dicek aja di playlist latsarnya. Thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita coba di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.